Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Tati dan dari grup ini, dan kepada semua yang sudah mengatur untuk kesempatan yang luar biasa, yang istimewa, yang diberikan kepada saya untuk saya boleh berbagi di Women's Talk yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami bersyukur melihat ibu-ibu dan yang muda-muda yang sudah luar biasa aktif di dalam Tuhan, dan saya diminta untuk memberikan satu sharing. Dan pernah Tati katakan, apa rahasianya kok Tante itu selalu semangat? Memang saya itu kadang-kadang sungkan karena saya kadang-kadang saya tidak pernah mau melihat tayangan dari kalau saya berkhotbah, sebab saya lihat saya agak malu dan kelihatannya terlalu semangat because I'm enthusiastic. So I'm sorry. Dan orang tanya apa rahasianya? Kenapa kok ibu atau mama atau siapa, saya panggilannya banyak daripada ibu atau tante atau bunda. Akhirnya yang paling mudah itu memanggil saya itu Mama Hana. Jadi memang saya dikenal di kalangan pemuda, di kalangan muslim, dan di kalangan di luar itu sebagai Mama Hana, sebab sebutannya gampang. Mereka tanya, kenapa kok you are bubbling? Jadi my heart is bubbling because when you are in love, kalau kita ini sedang sedang apa ya, kalau kita itu sedang bercinta, itu kan hati kita meluap-luap, ya kan? Saya percaya kalau hati kita bercinta dan tidak ada usia. Sebab usia itu kan hanya tubuhnya saja, tetapi roh kita itu kan tidak pernah bisa menjadi tua. Jadi sebenarnya roh kita itu bisa selalu dipenuhi oleh kasih Tuhan dan bisa selalu meluap-luap karena kasihnya. Dan itu yang memberikan kekuatan, sebab kalau secara fisik, mungkin saya sedikit pendahuluan, secara fisik saya sudah dihantui oleh kesakitan dan penderitaan dan banyak sekali hal yang saya derita, baik secara tubuh jasmani saya maupun secara mental saya di waktu yang lampau. Tetapi Tuhan saya yang sudah saya kenal selama 63 tahun. Saya sudah mengenal Tuhan 63 tahun sejak saya berusia 14 tahun, dan saya mengenal Dia sebagai kasih sayang mula-mula. He is my first love and my eternal love. Dan saya percaya Dia adalah kasih sayang mula dan yang kekal, sebab saya mungkin tidak memiliki kasih yang lebih besar daripada kasih yang saya tahu, yaitu kasih dari Tuhan yang memungkinkan saya untuk bisa tetap hidup dan bisa melayani sampai saat ini. Terima kasih. Kalau saya bicara tentang kasih Tuhan, saya tidak bisa menguasai because His love is so big for me. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara tentang rahasia dari kasih yang meluap-luap. Mari kita buka. Sebab orang seringkali bertanya kepada saya itu. Dan ada malah saya waktu bicara di satu forum dari pemerintahan. Bapak Gubernur waktu itu tanya kepada saya, dia tanya, Ibu, baterainya Ibu itu apa, Bu? Mengapa Ibu bisa berkata dengan peluang-peluang? Nah, ini ada rahasianya, saya ceritakan sedikit rahasianya. Ya, di dalam Roma pasal yang pertama, jadi ya, tema saya pada pagi hari ini adalah roh yang menyala-nyala. Jadi di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada dua hal yang disebut di sini, roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita tidak bisa memiliki roh yang menyala-nyala tanpa melayani Tuhan, atau melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala. Karena dua hal ini akan sangat dibutuhkan. Sebab jika roh kita menyala-nyala hanya di dalam diri kita saja, dan kita tidak melayani orang lain, maka itu belum penuh. Atau kita melayani orang lain tanpa roh atau kasihnya yang menyala-nyala. Jadi kita baru merayakan hari Pantekosta, dan di dalam hari Pantekosta itu yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, mereka harus tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa. Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka harus menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun di atas mereka, agar mereka bisa menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke akhir bumi. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Ini adalah kata-kata
kata terakhir sebelum dia naik ke surga. Dan kata-kata ini sangat powerful, sebab kita dijanjikan sesuatu yang belum pernah ada di dalam perjanjian lama. Saudara bisa membaca di dalam perjanjian lama, itu ada sesuatu rahasia yang disembunyikan selama berabad-abad, selama ribuan tahun. Nabi-nabi dari perjanjian lama tidak pernah mengetahui tentang keberadaan gereja. Mereka tidak tahu bahwa akan dilahirkan sebuah gereja, yaitu jemaat dari Tuhan, yang ditebus oleh darahnya, yang dipenuhi oleh rohnya, yang akan menjadi saksi bagi Tuhan di mana-mana mereka berada. Orang-orang nabi-nabi di perjanjian lama tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada gereja atau akan kelahirannya sebuah gereja. Hanya seorang nabi yang mengetahui, yaitu dari Yoel. Sehingga pada waktu rasul-rasul itu berkumpul di Yerusalem, 10 hari setelah itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada api-api, mereka kelihatan seperti api-api yang menyala di atas kepala mereka. Dan waktu itu ada satu hubungan langsung dari dunia ke power stationnya dari surga. Jadi ada hubungan langsung dari manusia kepada Bapa. Dan sebelumnya itu mungkin di zaman perjanjian lama hanya bisa dirasakan oleh beberapa orang-orang yang tertentu. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, kuasa Roh Kudus yang pada waktu yang lampau hanya diberikan pada beberapa orang, sekarang dicurahkan kepada semua orang yang menerima Dia. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Yoel hanya satu-satunya nabi yang melihat tentang kelahiran dari gereja ini, yang kemudian dikutip oleh Rasul Petrus pada waktu orang bertanya apa yang terjadi kepada mereka, sehingga mereka begitu penuh dengan semangat dan mereka berbicara dalam bahasa roh. Waktu itu Petrus mengutip ayat yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-7, yang dia kutip dari Yoel pasal kedua ayat yang ke-28 sampai 29. Akan terjadi pada hari-hari akhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Saudara bisa melihat di sini yang tidak diketahui oleh orang-orang dari perjanjian lama, yaitu bahwa akan tentang rahasia Allah, bagaimana Allah akan menyatukan yang di surga dan yang di bumi. Yang di surga, yaitu Yesus, dan kita jemaatnya yang ada di bumi akan dijadikan satu. Rahasia itu tidak diketahui selama berabad-abad, tetapi baru dibukakan sesudah Yesus naik ke surga. Kalau kita baca tentang ini, sekarang saya mau tanyakan, roh apa yang menyala-nyala di dalam hati kita saat ini? Ada dua macam roh. Yang pertama itu Roh Kudus yang membawa kasih, damai, dan sukacita. Tidak ada seorang pun bisa menikmati kasih, damai, dan sukacita tanpa Roh Kudus. Sebab ini yang tidak dimiliki oleh dunia ini, yaitu kasih, damai, dan sukacita. Dan kasih, damai, dan sukacita ini yang akan membuahkan perbuatan-perbuatan kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Walaupun untuk hal ini kita harus selalu bergumul. Oleh sebab itu nanti saya akan tunjukkan pada akhir dari sharing ini, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan untuk Roh Kudus yang di dalam hati kita itu tetap menyala-nyala. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hati kita juga bisa padam. Ada roh lain yang bisa menyala-nyala di dalam hati kita, yaitu roh iblis yang membawa kebencian. Lawan dari kasih adalah kebencian, iri hati, dendam, sakit hati, kemarahan. Kemarahan bisa juga menyala-nyala. Kemarahan, kepahitan, hawa nafsu, dan itu akan membuahkan perselisihan, percekcokan, perceraian, dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah punya rahasia yang belum pernah dibuka sebelumnya, yaitu rahasia akan menyatukan segala sesuatu yang di surga, Yesus sebagai kepala yang sudah terangkat naik ke surga, dan Tuhan telah memberikan semua kuasa kepada Dia, dan Dia kemudian diberikan kepada kita, jemaatnya, sebagai tubuhnya. Bayangkan saudara, kesempatan yang istimewa, yang luar biasa, yang tidak pernah ada selama ribuan tahun yang lalu, yaitu Tuhan memberikan Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit
dan sudah naik ke surga, yang segala kuasa sudah ada di dalam tangannya dia, tetapi dia berikan. Di sini katakan ayat 1, Efesus 1 ayat 22, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada kita, jemaat, sebagai kepala dari segala yang ada, dan jemaat adalah tubuhnya. Itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, rahasia yang besar yang dibukakan kepada kita, umat ketebusannya, yaitu rahasia pernikahan antara Kristus dengan jemaatnya. Itu sesuatu yang luar biasa yang dikatakan sebagai rahasia besar yang tidak semua orang mengetahui. Kenapa rahasia? Jadi kenapa pernikahan itu harus kudus? Karena pernikahan kita menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dia mau menjadikan kepala bagi kita sekalian, jemaatnya yang ada di atas bumi saat ini. Dan untuk itu kita bisa mendengar satu perumpamaan yang Tuhan berikan. Jadi dalam khotbah-khotbahnya yang terakhir, di dalam Matius pasal ke-25, sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan sampai dia harus mati di atas kayu salib, dia memberikan 3 perumpamaan yang dituliskan di dalam Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana yang mempunyai minyak di dalam buli-bulinya, dan yang bodoh yang tidak mempunyai persiapan minyak. Saya rasa semua sudah mengetahui tentang cerita itu, sebab itu di sini dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Jadi ada 10 anak gadis. Gadis-gadis ini berbicara tentang gereja Tuhan. Mereka sudah dipilih. Mereka sudah dipanggil. Mereka sudah dipilih. Mereka sudah mempersiapkan untuk mereka akan menyongsong pengantin laki-laki itu, mempelai laki-laki itu. Dan waktu mempelai laki-laki itu lambat untuk datang. Saudara tahu, mulai tahun 2000, waktu Yesus naik ke surga, itu sudah dikatakan sebagai hari-hari akhir. 2000 tahun telah berlalu. Selama ini sepertinya kenapa Tuhan tidak datang? Orang-orang yang hidup di zaman itu memikirkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada zaman mereka. Kemudian 100 tahun kemudian mereka memikirkan akan datang pada zaman itu. Berabad-abad selalu mereka memikirkan bahwa Yesus akan datang kembali pada zaman itu. 2000 tahun telah berlalu, saat ini sudah 2020, kita sudah sangat di penghujung akhir dari akhir zaman. Bayangkan saudara, saat yang lalu sudah akhir zaman, apalagi saat ini. Dan lama Tuhan sepertinya tidak datang, semua dari mereka tertidur. Tetapi tiba-tiba tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Saat ini sudah dibukakan oleh Tuhan, oh dia adalah mempelai surga kita. He is our heavenly bridegroom. Dan di dalam Korintus, Rasul Paul mengatakan, aku telah mempertunangkan engkau kepada seorang laki-laki, yaitu Kristus. Saudara, tahukah saudara bahwa saudara sudah dipertunangkan kepada Kristus? He is your beloved. He is your future bridegroom. Bisa dikatakan, song-songlah dia. Ini kita sudah dengar berita ini, bahwa dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Tetapi bagi jemaatnya, yaitu terdiri dari kita sekalian, dia datang sebagai seorang mempelai laki-laki yang menjemput pengantin perempuannya. Dan itu tertulis di dalam kitab Wahyu yang dikatakan, hari pernikahan dari anak domba itu sudah siap, dan mempelai perempuannya itu sudah siap sedia. Dan itu saudara bisa baca di pasal yang ke-12 dari Wahyu pasal yang ke-12. Nah, sekarang yang saya mau bicarakan di sini yaitu gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Beda 5 yang bodoh dan 5 yang pandai itu hanya di dalam pelitanya. Api yang ada di pelita mereka. Saat ini adalah waktunya kita membereskan pelita kita. Apakah pelita kita masih menyala? Apakah Roh Kudus yang ada di dalam kita, begitu kita mendengar tentang kasih-Nya, langsung hati kita bisa menyambut kasih itu. Dan kita bisa merasakan kasih itu.
saat ini waktunya kita membereskan pelita kita. Biarlah kita bisa memelihara hati kita untuk selalu menyala-nyala dan tidak padam. Kita bisa melihat perbedaannya. Mereka dua-dua sama-sama punya, dua kelompok ini sama-sama sudah bersiap. Mereka sama-sama sudah menantikan mempelai pria itu. Mereka sama-sama memiliki pelita. Bedanya hanya di dalam api dari pelita, api dari pelita yang 5 gadis yang bijak, dan pada 5 gadis yang bodoh tidak ada apinya. Gadis yang bijak adalah gadis yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sebab Tuhan berkata, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya. Apakah firman yang Dia berikan kepada kita? Banyak sekali firman, tetapi yang saya mau kutip untuk hari ini hanya salah satu firman-Nya yang Dia mengatakan, bagaimana kita mempertahankan roh yang menyala-nyala. Itu yang pertama. Tadi kita belajar, layani Tuhan dengan setiap hari, dengan memiliki hubungan yang intim, menyatu dengan Dia, dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Sekarang kita ibu-ibu sekalian, kita semua mempunyai handphone, bukan? Handphone kita ini sangat berarti, sebab kalau kita kelupaan handphone seperti kelupaan segalanya, sebab melalui handphone ini kita bisa berbuat segala macam. Kita bisa berhubungan dengan orang lain, kita bisa bahkan untuk transfer uang dengan handphone kita bisa mengambil foto dari handphone kita bisa merekam, kita bisa membuka YouTube, segala dapat kita lakukan melalui handphone ini. Tetapi apa yang terjadi jika handphone ini powernya off, baterainya habis? Handphone yang sangat berharga ini akan tidak bisa dipakai kalau tidak ada power. There's no power. Kita bisa tidak lupa untuk men-charge handphone kita. Setiap malam saya percaya, saya tidak tahu kapan ibu-ibu men-charge handphone, tapi setiap malam pasti handphone saya akan di-charge supaya handphone ini besok pagi bisa langsung dipakai. Seperti itu kehidupan kita. Kita harus mengadakan waktu untuk men-charge hati kita, untuk selalu berhubungan dengan power station dari surga, berhubungan dengan Dia, sehingga hati kita bisa tetap dipenuhi oleh kasih-Nya. Mungkin kadang-kadang kalau kita sedang down, kadang-kadang kalau kita sedang lemah, kadang-kadang kalau kita rasa takut itu bisa masuk dalam hati kita, atau rasa gelisah atau khawatir bisa masuk ke hati kita, dan kita tidak segera menghalau perasaan itu, sebab Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan kecewa. Dia katakan jangan, itu satu perintah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita masukkan ketakutan di hati kita. Kita masukkan kejengkelan di dalam hati kita. Kita masukkan mungkin, bukan kepahitan, tapi mungkin kita kekecewaan. Itu cukup untuk bisa memadamkan api Roh Kudus dalam hati kita. Betul? Kalau kita sedang marah, atau kita sedang bertengkar dengan seseorang, atau sedang kita renungkan, aduh orang itu begitu menyebalkan, orang itu begitu menjengkelkan kepada kita, mungkin saat itu kita tidak bisa bersuka cita. Kita sementara mungkin kita bisa merasakan seperti tidak ada damai di dalam hati kita. Itu adalah pergumulan kita setiap hari yang harus kita gumuli untuk mengusir keluar, sebab Tuhan katakan, akulah Tuhan. Jangan takut, engkau diam, engkau tenang, sebab aku yang akan berperang bagi kamu. Sebab kalau kita memasukkan itu, kekhawatiran atau kekecewaan atau kemarahan di dalam hati kita, berarti atau kekhawatiran atau kebimbangan, berarti kita tidak mempercayai Dia. Percayailah Dia. Dia sanggup untuk menyelesaikan segala masalah kita. Kita tinggal diam dan kita hanya menunggu. 63 tahun saya mengikuti Tuhan. Belum pernah saya tidak melihat mujizat dari Dia. Mujizat itu selalu saya alami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Saya boleh menyaksikan bahwa Tuhan yang saya ikuti dan saya layani, Tuhan yang setia akan firman-Nya. Kalau kita hanya berdiam diri dan kita percaya kepada Dia, Dia akan mengerjakan apa yang Dia ucapkan. Asal kita percaya pada firman yang diucapkan pada kita. Jadi pertama kali kita harus melayani Dia pertama-tama sebelum kita melayani sesama. Layani Dia, kita jaga hubungan kita dengan Dia setiap hari agar hati kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Yang kedua, kita tidak bisa hanya melayani Tuhan,
tapi kita juga harus melayani sesama kita. Sebab waktu saya dulu 30 tahun saya melayani di gereja karena saya berhutang nyawa saya kepada Tuhan. Seharusnya saya lumpuh total pada usia 25 tahun karena umur 17 tahun saya menderita penyakit yang dari bawaan dan yang tidak tersembuhkan, yang seringkali saya katakan, dan saya merasa berhutang seluruh kehidupan saya kepada Dia. Saya melayani apa saja yang saya lakukan di dalam gereja, apapun yang saya bisa lakukan selama 30 tahun sebelum Tuhan memanggil saya untuk melayani orang miskin. Waktu itu Tuhan bertanya kepada saya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? Jika ya, lepaskan semua, Tuhan panggil saya full, kemudian Tuhan percayakan saya pelayan anak-anak sekolah minggu. Sesudah anak sekolah minggu, remaja pemuda, kemudian melayani ibu-ibu yang bermasalah, dan sesudah itu Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani orang-orang miskin yang berharga di mata Dia. Waktu Tuhan berbicara kepada saya dari Injil Matius, dan Tuhan katakan, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak dapat masuk ke kerajaan surga. Saya katakan, apa yang kurang Tuhan? Bukankah selama 30 tahun saya sudah melayani Engkau? Di dalam gereja saya lakukan, saya menyanyi di KOR, saya melayani di rumah sakit, saya melayani untuk menerjemahkan, saya melayani dalam kantor. Tapi Tuhan katakan itu tidak cukup. Dan Tuhan bawa saya ke Yesaya 58 yang Tuhan mengatakan, pada saat engkau membagikan rotimu kepada orang miskin, saat engkau memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, saat engkau memberi tumpangan kepada orang miskin, saat itu terangmu itu bercahaya. Ayat itu merubah seluruh kehidupan saya, dan saya mulai melayani orang miskin, dan saya bisa bercerita selama 33 tahun saat ini saya melayani orang miskin. Saya selalu melihat luar biasa. Dan yang kedua ini adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani sesama dengan apa? Dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita semua dipercayakan talenta oleh Tuhan. Dan satu ketika Tuhan akan mempertanyakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Makin banyak talentanya, makin banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Saya pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, satu kali jika Engkau memanggil aku mau mempertanggungjawabkan semua yang Engkau berikan tentang kehidupan saya, tubuh saya, walaupun tubuh saya tidak terlalu kuat, tapi saya mau pakai untuk melayani Engkau. Engkau tentang apa yang Engkau percayakan, mungkin tentang harta saya, atau waktu saya, atau rumah saya mau pertanggungjawabkan semua kepada Engkau. Di dalam rumah saya memiliki sebuah kolam renang kecil buat anak saya. Tapi saya katakan sampai kolam renangnya pun saya akan bertanggung jawab. Karena saat ini kolam renang saya sudah dipakai selama bertahun-tahun untuk gereja yang tidak memiliki kolam renang untuk baptisan. Dan kalau saya melihat itu, saya katakan, Tuhan, betapa saya berterima kasih. Semua saya ingin pertanggungjawaban kepada Tuhan. Memang ada seseorang, saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa siapa yang menulis, dikatakan bahwa tempat yang paling kaya di dunia itu yaitu kuburan. Kenapa? Karena di dalam kuburan itu terkubur talenta-talenta yang belum pernah kita pakai, yang belum pernah kita perbanyak untuk Tuhan. Talenta apa yang kita miliki? Saya kebetulan mempunyai talenta bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Dan waktu itu saya katakan kepada Tuhan, saya sudah bisa menerjemahkan. Tuhan, saya memakai untuk membantu di kantor untuk menuliskan bahasa Inggris, surat-surat. Tapi Tuhan katakan, engkau belum multiply, you haven't multiplied. Bagaimana saya memultiplikasi talenta saya? Saya harus membagikan dan melatih orang-orang lain, anak-anak waktu itu, anak-anak sekolah minggu saya, pemuda saya, untuk mereka juga bisa menerjemahkan. Di situ saya memultiplikasikan talenta itu. Jadi Tuhan mau kita sekalian memultiplikasikan talenta kita. Yang ketiga itu menyaksikan perbuatan kebaikan Tuhan di dalam perkataan dan di dalam perbuatan kita pada sesama, terutama pada yang miskin dan yang membutuhkan. Sebab saya lihat di dalam pasal yang sama itu, Tuhan mengatakan, saya melihat ini karena saya melayani orang miskin, karena hati saya ada di orang miskin, dan saya melihat bagaimana strategi yang Tuhan berikan waktu dia menyampaikan khotbahnya di Lukas pasal yang keempat, khotbah yang pertama, waktu dia mengatakan, Roh Kudus ada di atasku, dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, untuk melepaskan orang-orang yang tertindas. Ayat yang dia kutip dari Yesaya pasal yang ke-61 itu dibacakan oleh Yesus di dalam khotbahnya yang pertama di Lukas pasal 4,
Dan Yesus mengatakan, hari ini firman itu digenapi. Jadi itu adalah strategi pelayanan Tuhan di dalam penyelamatan seluruh umat manusia, yaitu justru melayani orang-orang yang miskin. Dan kita lihat dalam seluruh kehidupannya, dia melayani orang miskin, dia melayani orang yang tertolak, dia melayani orang penyakit kusta, dia melayani orang berdosa, orang pengemis, dia melayani pemungut cukai, dia melayani bahkan orang yang dirasuk setan, satu orang gila di Gadara. Saya katakan, Tuhan, saya mau pelayanan yang seperti itu. Pelayanan yang Engkau layani. Sebab sesudah dia melakukan itu, di khotbahnya yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31, dia minta pertanggungan jawab. Apa yang sudah kita lakukan terhadap orang-orang yang dia sebutkan di dalam Lukas pasal yang keempat. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-25, dia mengatakan, saya akan bacakan satu ayat, yaitu Tuhan berkata, Raja itu akan berkata waktu ada penghakiman yang terakhir, Tuhan akan memisahkan bangsa itu seperti domba-domba dan kambing-kambing. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika orang benar itu menjawab dia dan berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus itu mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang paling hina. Ayat-ayat ini dia tidak tanya pada waktu penghakiman yang terakhir, berapa gereja yang sudah kita bangun, atau berapa banyak perusahaan yang sudah kita dirikan, atau berapa kepandaian yang sudah engkau miliki. Dia cuma tanya, apakah engkau sudah melakukan sesuatu bagi orang yang paling hina? Dan jika engkau lakukan itu, engkau lakukan bagiku. Dia tunjukkan dan dia praktekkan apa yang dia ucapkan pada waktu dia di atas kayu salib. Sampai pada nafasnya yang terakhir, dia masih menyelamatkan seorang penjahat. Ini contoh yang luar biasa yang dia tunjukkan kepada kita, how to live this life. Jadi hidup bukan hanya untuk mementingkan hanya hubungan kita dengan dia, tetapi kita juga mementingkan hubungan kita dengan sesama. Dan saya tidak pernah memikirkan bahwa pelayanan terhadap orang miskin, yang saya hanya melayani seorang pengemis di depan gereja saya 33 tahun yang lalu. Saya tidak pernah memikirkan bahwa pelayanan yang sesederhana itu, just a small beginning. Waktu itu saya mau membawa pengemis itu ke gereja, ada kata-kata di dalam hati saya mengatakan, nanti orang bicara apa tentang kamu? Kok kamu bawa orang pengemis ke dalam gereja? Sebab suami saya juga sudah pernah dicela, diberitahu pada teman di gereja, apa kamu tidak bisa mencegah Hana itu untuk berbuat yang aneh-aneh seperti itu? Saya dianggap tingkah lakunya itu aneh ya, saudara. Saya pikir pergi orang miskin. Tapi saya katakan, kalau saja kamu tahu bahwa yang saya lakukan ini bukan maunya saya, tapi saya hanya melakukan apa yang dia suruh saya lakukan. Sebab dia katakan, jika engkau membagikan roti kepada orang lapar, saat itu terangku bercahaya di atasmu. Itu firman Tuhan di dalam diri saya. Jadi dengan saya mempercayai iman itu secara harifah, saya tahu pada saat saya membagikan makan kepada orang miskin, saat itu terang Tuhan terbit di atasmu. Dan saya tidak memikirkan, is beyond my wildest imagination. Bahwa dengan melalui pelayanan orang miskin, kami bisa merangkul komponen-komponen yang disebut dengan the seven spheres. The seven spheres
leaders and the communities, komponen-komponen di dalam masyarakat yang sebelumnya tidak mungkin kita pernah pikir untuk terobosi atau kita rangkum. Sebab saya tidak mungkin melayani orang miskin di komunitas tanpa pergi ke komunitas. Saya harus pergi ke komunitas miskin. Dan di komunitas miskin itu mayoritasnya bukan dari orang-orang yang seiman dengan kita. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang beragama lain. Dan saya yang sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan mereka, saya sekarang bersentuhan, dan sekarang saya bersentuhan dengan mereka, dan saya mau tidak mau bergaul dengan mereka yang berlainan agama, sehingga terjadi satu terobosan. Saya bisa bekerja sama dengan mereka yang bekerja dengan lain agama, mereka bisa merasakan kasih dari Tuhan melalui saya. Sebab itu tindakan yang agak terlalu berisiko sebetulnya. Waktu itu memang saya sering dilarang, kenapa kamu harus pergi ke tempat-tempat seperti di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat lain. Bukankah saya ini seseorang yang memiliki triple minority, yaitu saya seorang Chinese, seorang Kristen, dan seorang perempuan yang tidak terlalu disukai. Tapi saya katakan, saya membawa terang, dan terang itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Dan saya mulai bergaul dengan mereka. Dan sesudah bergaul dengan mereka, saya mulai melihat kebutuhan mereka, dan firman Tuhan yang saya percaya dari Yesaya pasal yang ke-60 itu terjadi dari ayat ke ayat dipenuhi oleh Tuhan. Kelimpahan dari seberang lautan akan dilimpahkan kepadamu. Dan waktu kegelapan terjadi di Indonesia, waktu terjadi krisis moneter, terjadi krisis gereja-gereja dibakar, dan waktu terjadi krisis politik, waktu itu presiden diturunkan, waktu terjadi gempa bumi di mana-mana, Tuhan berkati saya dengan kelimpahan dari seberang lautan dalam bentuk kontainer-kontainer yang ratusan katanya yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa bagikan di seluruh Indonesia. Dan saya tidak pernah pikirkan bahwa melalui pelayanan ini Tuhan pertemukan kami dengan pemerintah. Waktu saya mulai mengurus kedatangan dari kontainer itu, saya mulai mengurus hak sipil mereka, akte nikah dan akte lahir bagi anak-anak, saya berurusan dengan pemerintah. Dan kemudian kami bekerja sama dengan gereja. Kemudian kami juga didukung oleh salah satunya oleh ibu-ibu dari MIK, dari ibu dari Ascension Group. Kami didukung untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kami bekerja sama dengan pengusaha. Jadi we cannot do alone. Saya membutuhkan semua komponen untuk bekerja sama. Jadi kami ini bukankah disebut oleh Tuhan sebagai imam atau rajani. Imam, kami sebagai imam-imam yang melakukan pelayanan, sementara raja-raja itu seperti para pebisnis yang melengkapi kami untuk melakukan pelayanan itu. Tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Jadi kami bisa bersentuhan dengan kaum pebisnis. Kemudian Tuhan juga gerakan kami untuk mengumpulkan pemuda-pemuda dari lintas agama, dari berbagai, dari 34 provinsi yang juga didukung oleh MIK dan ibu-ibu dari Ascension Group untuk mendatangkan perwakilan dari bukan mahasiswa biasa, mahasiswa dari executive group dari yang lalu di Semarang itu 175 universitas dari seluruh Indonesia untuk bisa menjadi mitra kerja kami pada saat ini. Mitra kerja saat ini. Jadi itu yang Tuhan sudah lakukan, dan Tuhan melakukan yang luar biasa, dan itu yang membuat saya untuk bisa begitu bersukacita. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya tahu terlalu banyak yang mesti diceritakan di dalam satu, tetapi Tuhan sudah melakukan perbuatan yang luar biasa, dan kesaksian itu mempunyai kekuatan sebab Tuhan dalam Wahyu-Nya yang terakhir, yaitu roh iblis itu dikalahkan dengan darah anak domba. Yang terakhir, darah anak domba. Nah, mereka mengalahkan dia, iblis, dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan khawatir untuk terus saksikan semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan ibu-ibu, sebab kesaksian ibu-ibu adalah merupakan firman yang hidup. Firman yang hidup yang bisa menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan kiranya roh saudara juga menyala-nyala di dalam Tuhan dalam setiap saat. Terima kasih, God bless you.